Tanda-tanda ditinggalkannya proyek warisan mantan Presiden Jokowi oleh Presiden Prabowo semakin kentara. Salah satu proyek ambisius Jokowi yang selama ini menuai polemik dan kritik adalah Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Proyek yang sudah menyedot APBN ratusan triliun rupiah itu tampaknya tidak menjadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo. Terbukti saat pidato kenegaraan pada Jumat 15 Agustus 2025 yang lalu, hanya satu kali Presiden Prabowo menyentil IKN. Dalam pidato RAPBN 2026, Presiden Prabowo tidak menempatkan IKN sebagai salah satu agenda prioritas. Prabowo hanya menyinggung proyek tersebut secara singkat, tanpa penjabaran detail atau capaiannya saat ini. Sikap ini memunculkan interpretasi bahwa arah pembangunan IKN pada era kepemimpinannya mungkin berbeda dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Berbeda dengan pembacaan pidato kenegaraan dan nota keuangan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2024, Prabowo kini sama sekali tak menyinggung mengenai ibu kota negara dalam pidatonya. Meski demikian, IKN masih tercantum dalam buku 2 nota keuangan dengan spesifikasi pembangunan di wilayah Kalimantan. Rencana anggaran yang digelontorkan hanya sekitar 500 miliar untuk dukungan kelayakan serta kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam pembangunan IKN. Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menegaskan pekerjaan lanjutan seperti perbaikan jalan, pembangunan bandara, hingga Istana Wakil Presiden masih berlanjut. Namun dari total anggaran 48,8 triliun yang diminta, finalnya berada pada angka 13,5 triliun. Berbeda pada 2024, anggaran IKN mencapai 43,4 triliun. Di sisi lain, perayaan HUT kemerdekaan ke-80 tahun kali ini juga kembali diselenggarakan di Istana Negara di Jakarta. Tidak seperti tahun lalu yang digelar di 2 lokasi, yakni Istana Negara di IKN dan Istana Negara di Jakarta. Berdasarkan data kantor staf Presiden, pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur memerlukan dana total sekitar 466 triliun. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan, skema pembiayaan tidak sepenuhnya dibebankan pada APBN. Bagian terbesarnya justru dari kerjasama pemerintah dan badan usaha dan kontribusi investasi swasta. Dari total kebutuhan dana tersebut, pembiayaan dari APBN diperkirakan hanya 89,4 triliun. Sedangkan dari KPBU dan swasta sebesar 253,4 triliun, serta BUMN atau BUMD 123,2 triliun. Juri mengakui persoalan anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam pemindahan IKN di samping faktor pandemi dan dukungan publik. Meski begitu, ia menekankan pentingnya perencanaan jangka menengah dan panjang agar visi IKN tetap terwujud, termasuk sebagai langkah pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Pembangunan IKN diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Data BPS 2020 menunjukkan Pulau Jawa masih mendominasi perekonomian nasional dengan kontribusi 58,75% terhadap PDB. Disusul Sumatera 21,36%, sementara Kalimantan hanya 7,94%. Lalu sebenarnya bagaimanakah nasib IKN saat ini? Sudah sampai manakah progres pembangunannya untuk saat ini? Dalam forum 57 tahun ASEAN Construction Federation Council Meeting yang dihelat oleh Asosiasi Kontraktor Indonesia, Dhani Sumandilaga mewakili Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono
menyampaikan paparan komprehensif mengenai progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Danis pada 14 Agustus 2025 memaparkan IKN dirancang dalam 9 wilayah pembangunan tematik yang mencangkup pusat pemerintahan, bisnis, kesehatan, pendidikan, hingga agroindustri dan energi baru terbarukan. Pembagian wilayah ini bertujuan untuk mengarahkan pertumbuhan kota secara terpusat dan terkendali, mencegah penyebaran tidak teratur, serta memastikan setiap kawasan memiliki fungsi yang saling melengkapi. Dengan pendekatan ini, pembangunan kota tetap efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Fokus utama pembangunan saat ini berada di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, yang terbagi dalam zona A, 1A, 1B, dan 1C. Kawasan ini dirancang tematik dan saling terintegrasi, mencangkup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta fasilitas pendukung seperti kesehatan, pendidikan, perhotelan, dan pusat kegiatan keluarga. Pembangunan dilakukan dengan skema pendanaan beragam, mulai dari APBN, kementerian atau lembaga, APBN, WIKN, hingga kerjasama dengan badan usaha. Tahapan pembangunan IKN dibagi menjadi 5 fase, dimulai dari 2022 hingga 2045. Saat ini, proyek memasuki tahap kedua, yakni 2025 sampai 2029, dengan prioritas pada pembangunan kompleks perkantoran, legislatif, dan yudikatif, jaringan jalan, perpipaan air minum, sanitasi, serta infrastruktur pendukung investasi. Pembangunan KIPP telah menunjukkan kemajuan signifikan, di antaranya Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Presiden, Kantor Kementerian Koordinator, Rumah Menteri, apartemen ASN, hingga infrastruktur dasar seperti bendungan dan instalasi pengelolaan air. Ia juga menyebutkan fasilitas swasta mulai beroperasi di IKN, termasuk hotel, rumah sakit, pusat pelatihan olahraga, sekolah, pembangkit listrik tenaga surya, restoran, hingga sistem distribusi listrik. Kehadiran fasilitas ini memperlihatkan ekosistem kota yang mulai terbentuk, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang hidup dan investasi yang menarik bagi dunia usaha. Menurut Danis, saat ini sekitar 1.000 aparatur sipil negara sudah mulai berkarya di Nusantara, termasuk pegawai dari Kementerian Kesehatan dan Bank Indonesia. Kehadiran ASN menandai dimulainya operasional pemerintahan di Nusantara dan menjadi langkah awal mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang aktif dan fungsional. Lebih lanjut, Danis mengungkapkan terdapat 11 proyek KPBU yang sedang dalam proses prastudi kelayakan, terdiri dari 6 proyek perumahan dan 5 proyek jalan serta utilitas terpadu. Total nilai investasinya mencapai lebih dari 127 triliun. Ini mencerminkan tingginya minat dunia usaha untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis di IKN. Menutup paparannya, Danis mengajak seluruh pihak untuk menjaga komitmen terhadap keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.